A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughannaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini memberikan isyarat, memberikan pelajaran buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita, janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila kita berada di samping mereka sedangkan usia mereka sudah tua dan kita pun merawat mereka, maka janganlah sekali-kali kamu berkata kepada mereka dengan perkataan atau atau ih atau Janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Makanya jelas ayat ini berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kita kalau kita masih mempunyai kedua orang tua kita masih hidup, orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai seorang anak, kita cium tangan mereka, kita peluk mereka, kita minta doa kepada mereka, karena inilah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah yang sangat-sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita lihat, kita jadikan pelajaran, kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, salah satu mukjizat daripada Nabi Musa, Allah katakan di dalam Al-Quran, takallama Musa ma'allah. Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu ketika Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, siapakah yang akan menemaniku di dalam surga nanti? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata disebutkan oleh Allah si fulan. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke rumah si fulan tersebut. Ketika sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan pintu, kemudian Nabi Musa diminta untuk masuk duduk, sedangkan si fulan tersebut meminta izin kepada Nabi Musa untuk melakukan sesuatu di belakang rumahnya. Lama tak juga kunjung datang menghampiri daripada Nabi Musa. Jadi suatu ketika Nabi Musa melihat si fulan ini sedang merawat, si fulan ini sedang memeluk, si fulan ini sedang mencium 2 ekor nabi. Maka bertanya Nabi Musa di dalam hatinya, apakah salah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya si fulan ini nanti yang akan menemaniku di dalam surga? Kemudian Nabi Musa berkata tidak akan mungkin Allah salah. Maka ditunggu oleh Nabi Musa. Tak lama dari itu maka datanglah si pemuda ini menghampiri Nabi Musa, kemudian duduk bersama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada si fulan tersebut, wahai fulan, saya yakin dan percaya kamu pasti tahu hukum, karena kamu adalah seorang muslim. Seorang muslim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang bayi, apalagi menciumnya, merawatnya, memeluknya. Maka dijawab oleh si fulan tersebut,
sambil meneteskan air mata, wahai Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, ini adalah kewajibanku sebagai seorang anak. Perlu engkau ketahui wahai Nabi Musa, bahwa ekor babi ini adalah kedua orang tuaku, karena mereka dulu pernah melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah azab mereka menjadi seekor babi. Ini adalah kewajibanku sebagai seorang anak. Bagaimana aku biarkan mereka, sedangkan semua keluargaku pada kabur karena malu, karena jijik melihat orang tua menjadi seekor babi. Maka Nabi Musa berkata kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ketahuilah engkau nanti akan bersamaku di dalam surga, karena engkau telah berbakti kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, ma'asyiral hadirin, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka yang berbakti kepada kedua orang tua. Di zaman sekarang rasanya tak ada ya, ketika orang tua kita melakukan dosa, melakukan maksiat, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor babi. Makanya kita bersyukur walaupun orang tua kita ya, tak taat dengan Allah, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, tapi kita sebagai seorang anak wajib, bahkan kalau orang tua kita pun tak seiman dengan kita pun masih wajib diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Inilah ya, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ada dua dosa yang akan Allah tampakkan langsung ketika hidup di dunia. Salah satunya yang pertama yaitu mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya bisa kita jadikan pelajaran ya, kisah-kisah sejarah-sejarah, salah satunya yaitu Malin Kundang. Bagaimana kisah riwayat Malin Kundang sehingga Allah azab langsung. Allah jadikan Malin Kundang yaitu batu. Ada juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah tampakkan langsung, yaitu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, luar biasa ketaatannya dengan Allah, luar biasa cinta sayangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika sakaratul maut antara hidup dan mati, siapa dia? Yaitu sahabat Alqamah. Ketika sakaratul maut, keluarganya mentalkinkannya, tak sedikit pun keluar dari mulutnya kalimat talqin. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang melihatnya. Kaget Rasulullah, apa yang terjadi dengan Alqamah? Apa yang terjadi dengan Alqamah? Dosa apa yang dibuat oleh Alqamah sehingga Alqamah bisa seperti ini? Maka istrinya menjawab, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu perbuatan Alqamah, satu perbuatan Alqamah, yaitu membuat hati ibunya cemburu, membuat hati ibunya sakit. Padahal kalau kita lihat sejarah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan oleh Alqamah itu bukan disengaja. Alqamah itu memberikan sesuatu kepada ibunya, tapi melalui tangan istrinya, sehingga dilihat oleh ibunya. Itulah yang membuat ibunya cemburu kepada Alqamah, membuat ibunya sakit terhadap Alqamah, sehingga apa yang dikatakan oleh ibunya Alqamah sudah lupa dengan ibunya. Jadi kisah ini bisa kita jadikan motivasi, bisa kita jadikan pelajaran. Inilah ya, dosa ya, bagi kita anak yang menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama ibu. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan yang bisa dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat buat kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita,
ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau seandainya orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,